Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fajar Andika dengan NIM 232410103057 akan menjelaskan tipe soal kode A untuk memenuhi remedi kuis 1 sistem basis data. Pada soal nomor 1 di sini terdapat sebuah nota dari Rumah Sakit Bina Sembuh yang di mana terdapat nama pasien bernama Syahrini, wali pasien Samsudin, tanggal lahir 17 Mei 1992, beralamat Perumahan Argopuro SA 99, ruang rawat tipenya VIP nomor 03, dan nomor transaksi dengan 776-348 dengan nomor pasien 006428. Di bawahnya terdapat deskripsi dari biaya kamar yang tipenya VIP dengan kuantiti 5, harga per kuantiti yaitu 1 juta, dan dijumlahkan menjadi 5 juta. Lalu di bawahnya ada biaya pelayanan berupa infus, kuantiti 3, harga per kuantitinya 100.000, lalu dikalikan menjadi 300.000. Ada konsultasi dokter dengan harga per kuantitinya 250.000 dengan total kuantitinya 6, lalu dikalikan menjadi 1.500.000. Nah, total keseluruhan ini menjadi 7.800.000 rupiah. Lalu ada status lunas, metode pembayaran non tunai BRI. Nah, di sini juga ada keterangan Ibu Syahrini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Bina Sembuh. Setelah dirawat beberapa hari di ruang inap, Bu Syahrini diperkenankan pulang. Bapak Samsudin selaku wali melakukan pembayaran biaya yang dikeluarkan selama di rumah sakit. Administrator mencatat biaya yang dikeluarkan di rumah sakit diantaranya VIP 5 hari dengan jumlah 5 juta, dan untuk selanjutnya ini terdapat pada struk atau nota pembayaran. Setelah dihitung oleh administrator, kemudian dibayar oleh Bapak Samsudin. Nah, di bawahnya, berdasarkan studi case tersebut, buatlah ERD dengan ketentuan sebagai berikut. 1. PRD yang dibuat level logical design. 2. Untuk setiap entity, tuliskan atribut-atributnya beserta optionality-nya. Tandailah atribut yang menjadi primary UID dan secondary UID sesuai notasi yang diajarkan di kelas. Nomor 3, setiap entity menggunakan artificial primary UID. Artificial UID dituliskan sebagai atribut. Tuliskan relationship sebagai garis, bukan foreign key. Gambarkan juga optionality, cardinality relationship beserta nama relationship. Nomor 6, untuk many-to-many relationship, pecahlah menjadi entity persimpangan. Dan 7, semua entity ada pada 3NF. Berikut adalah pemecahan masalah dari studi case dan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan. Yang pertama ada entity pasien dengan atribut pasien ID, nama, alamat, telepon, tanggal lahir. Transaksi dengan atribut transaksi ID, tanggal transaksi, metode pembayaran, total pembayaran. Ada wali dengan atribut wali ID, nama, alamat, telepon. Lalu ada rawat inap dengan atribut transaksi ID, tanggal masuk, tanggal keluar, dan total biaya. Untuk kamar, ada kamar ID, tipe kamar, tarif per hari. Ada rawat inap pelayanan dengan atribut rawat inap pelayanan ID, rawat inap ID, dan pelayanan ID. Lalu ada pelayanan dengan pelayanan ID, jenis pelayanan, dan tarif sebagai atributnya. Nah, setiap entity dituliskan atributnya dan optionality-nya.
Untuk pasien ini ada atribut pasien ID dengan primary key dan required. Lalu nama required, alamatnya optionality-nya required. Telepon ini opsional, bisa ditambahkan, bisa diisi atau tidak diisi juga bisa atau diperkenankan. Tanggal lahir required. Lalu ada wali ID primary key required, nama required, alamat dan telepon juga required. Lalu ada kamar ID primary key required, tipe kamar dengan required dan tarif per hari juga required. Pelayanan. Untuk selanjutnya pelayanan, ada pelayanan ID dengan primary key required, jenis pelayanan dan tarif required. Lalu selanjutnya ada rawat inap ID, ini primary key dan required. Lalu ada pasien ID, ini adalah foreign key atau primary key dari entity lain. Yang di sini ada entity pasien, yang di mana primary key-nya adalah pasien ID, lalu pada rawat inap menjadi foreign key. Juga sama dengan kamar ID, ini adalah primary key dari kamar. Lalu selanjutnya ada tanggal masuk, ini required, lalu ada tanggal keluar, ini opsional, tidak required. Lalu ada total biaya, dan ini required. Lalu untuk transaksi ada transaksi ID dengan primary key dan required. Lalu wali ID, tanggal transaksi, metode pembayaran, dan total pembayaran ini required. Selanjutnya ada rawat inap pelayanan. Rawat inap pelayanan ID sebagai primary key dan required. Lalu rawat inap ID sebagai required dan pelayanan ID ini opsional. Untuk soal nomor 2, ini terdapat tabel anggaran, tabel penanggung jawab. Nah, pada tabel anggaran ini terdapat kolom ID anggaran, ID program, nama program, anggaran program, tahun, dan provinsi. Untuk tabel penanggung jawab ada ID penanggung jawab atau ID PJ ditulisnya, lalu ada nama PJ, alamat PJ, nomor telepon, program, dan wilayah. Dalam melaksanakan programnya, pemerintah ingin memetakan rancangan anggaran untuk setiap program. Satu program memiliki lebih dari satu penanggung jawab dengan catatan satu penanggung jawab untuk satu provinsi. Satu penanggung jawab dapat memegang lebih dari satu program. Dan satu program akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya di setiap provinsi. Untuk A, apakah tabel di atas sudah ideal jika ditinjau dengan konsep normalisasi basis data? Jawablah dengan menggunakan pecahan tabel seperti contoh di bawah ini. Ini untuk referensi yang akan digunakan untuk mengatasi tabel di atas dengan ditinjau menggunakan konsep normalisasi basis data. Lalu yang B, buatlah ERD dari tabel yang telah dinormalisasikan dan jelaskan kardinalitasnya dari relationship yang telah Anda buat. Langsung untuk jawaban dari saya, ini ada tabel program yang di mana terdapat kolom ID program, nama program, dan anggaran program, dan juga tahun. Lalu ada tabel anggaran, yang di mana ada ID anggaran, ID program, tahun, dan provinsi. Lalu ada tabel penanggung jawab. Ini ada ID penanggung jawab, nama penanggung jawab, alamat penanggung jawab, dan nomor telepon. Selanjutnya, tabel penanggung jawab program. Lalu ini ada ERD yang sudah saya buat. Ada penanggung jawab program yang atributnya adalah penanggung jawab program ID, dan wilayah. Lalu ada program dengan atribut program ID, nama, anggaran, dan tahun. Lalu ada anggaran yang dimana atributnya adalah anggaran ID, program ID, tahun, dan provinsi.
Lalu ada penanggung jawab dengan atribut penanggung jawab ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya, untuk penjelasannya yaitu penanggung jawab program memiliki kardinalitas many to one dengan program. Banyak penanggung jawab terhubung ke satu program. Penanggung jawab program memiliki kardinalitas many to one dengan penanggung jawab. Banyak penanggung jawab terhubung ke satu penanggung jawab. Program memiliki kardinalitas one to many dengan penanggung jawab. Satu program dapat memiliki banyak penanggung jawab. Lalu yang terakhir, program memiliki kardinalitas one to many dengan anggaran. Satu program dapat memiliki banyak anggaran. Itu saja yang bisa saya beri penjelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.